Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ini adalah bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan 3 kartu pertama. Ini teman-teman bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan saya memilih untuk melihat 2 kartu di sebelah kiri, matahari dan cross. Ya, cross memang menandakan ada yang berat di dalam hari ini, ada sesuatu yang serius, tetapi hal yang serius ini kalau kita pahami, kita beri penerangan, jadi seperti kita ingin membaca buku di tempat yang gelap, kemudian kita berusaha mencari center atau kita menggunakan HP kita dengan cahayanya, kita baca, ternyata yang dibaca isinya, pesannya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa twisted, ya, bisa sepertinya tampaknya mengagetkan, ya. Jadi ada hal yang berat di situ, ada sesuatu yang serius, ada sesuatu yang membuat kita mungkin shock sebentar, tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini adalah satu opportunity, satu kesempatan, pintu terbuka untuk satu hal yang baru, dan ini adalah kesempatan yang mungkin kita tidak ingin lewatkan juga walaupun sukar. Dan kalau kita lihat satu persatu ya, dari yang pertama, Crazy Sexy Love Notes-nya ini, accept compliments. Jadi sebenarnya apapun yang dikatakan, mungkin kita kaget pertamanya, tetapi sebenarnya barangkali itu mengandung satu pujian terhadap kita. Katakanlah itu kata-katanya bukan kata-kata yang manis, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu sedikit lebih tidak percaya diri dibandingkan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi ada sesuatu di balik kata-katanya. Sebenarnya bukan mengatakan sesuatu yang heavy, yang berat, tetapi justru itu adalah pertanda dia mengakui, dia recognize, dia lihat kemampuan kita lebih dari yang kita pikir dia tidak bisa melihat. Ya, accept compliment. Jadi jangan mudah tersinggung, barangkali itu justru menunjukkan ada hal lain yang menunjukkan kelemahan mereka. Yang kedua dari Sacred Traveler Oracle card ini, kartu yang pertama adalah pada masa lalu ada yang menghalangi perjalanan kita. Ini gambarnya jelas sekali, ini kita nggak punya cara lain kecuali kita meloncati batu ini, atau kita mundur. Dan kalau di sini kita lihat you can overcome anything, maka sebenarnya kita bisa. Dan di sini ada satu pertanda ketika pedang itu kan kalau di dalam oracle ini adalah satu simbol dari bagaimana kita mampu memecahkan masalah dengan cerdik. Dan ini sudah berada di masa lalu, overcoming obstacle. Jadi sebenarnya kita udah lebih pintar daripada itu. Dan kalau itu adalah sepertinya menghalangi, itu tidak pernah bisa menghentikan kita untuk kita tetap jalan melewati masalah ini. Dan current situationnya adalah infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Jadi kalau saya melihatnya, ini adalah perjalanan kita menuju kemakmuran, menuju sesuatu yang membuat kita lebih bahagia di sana. Ya, abundance bisa sosial, bisa psikologis, bisa material, apapun yang kita inginkan di sana. Dan kita lihat di sini adalah tidak akan kekurangan kok, ya. Jadi perjalanan lalu yang kita sudah bisa atasi permasalahannya akan mengarahkan kita pada abundance dan trust there's a divine plan. Jadi bahwasanya mungkin pelajaran masa lalu adalah masalah tersebut supaya kita lebih pintar, karena perjalanan berikutnya jelas lebih sukar daripada perjalanan ini. Setidaknya ini ada hijau, ada gunung yang warnanya, perjalanan yang indah lah. Walaupun di sini kita lihat ada burung dan ada pedang. Walaupun pedang itu kita harus berusaha untuk menarik dulu. Jadi kejelasan tidak datang dengan mudah. Karena yang berikutnya kejelasan barangkali datangnya sudah di masa lalu. Jadi sekarang kita tinggal merencanakan, melihat dengan kepercayaan diri, itu adalah arah yang kita ingin tuju. Kalau kita lihat bulan pada saat ini berada di antara Cancer dan Leo, ini adalah transisi.
dari emosi di mana kita lebih melihat ke dalam diri kita sendiri, masuk ke energi di mana kita ingin lebih mengekspresikan diri, kreativitas, mencapai kebahagiaan, ya energinya Leo. Maka itu adalah yang dirasakan. Tetapi jelas pagi dan sore itu energinya sudah ada perbedaan, ya, dimana mulai dari fokus ke diri sendiri, kemudian berpikir tentang bagaimana apa yang sudah kita pikirkan dalam 3 hari terakhir minimal ketika bulan berada di Cancer, pengalaman, emosi kita yang sudah kita lewati 3 hari terakhir barangkali sudah sampai satu kesimpulan, sehingga sepertinya ini caranya kita keluar, dan salah satu caranya adalah mengekspresikan diri. Dan kalau kita lihat Merkurius yang conjunction dengan matahari pada hari ini seperti tadi, matahari yang menyinari sesuatu. Jadi kayak kita sedang membaca textbook yang dimana kayaknya suka tidak suka kita pasti melihat karena dia terlalu benderang untuk kita lewatkan. Dan ini trine dengan Mars di Aries, maka ini memberi tambahan motivasi buat kita untuk melaju lebih jauh. Dan karena dia juga sextile dengan North Node dan trine dengan South Node, maka barangkali ini ada kaitannya dengan perencanaan masa depan. Dan kalau kita lihat, ya kan, matahari trine-nya dengan Mars, tapi Mars dia juga square dengan Saturnus dan Pluto, sehingga di sini yang kita bisa rasakan adalah motivasi tersebut ya mengarah pada membuat kehidupan kita lebih teratur dan membuat semua yang tadinya terselubung, ya, informasi yang terselubung yang kita tidak ketahui itu bisa muncul ke permukaan. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini matahari ada di 24 derajat dan Pluto ada di 23 derajat. Jadi kalau di sini garisnya tidak digambarkan tetapi dia quincunx karena derajatnya sama. Jadi energi bahwa matahari sebenarnya menyinari dari belakang, ya, dari pintu belakang, informasi tersebut, ya, informasi yang terselubung untuk maju ke depan supaya bisa terlihat, ya, kira-kira seperti itu penggambaran dari garisnya. Ya, dan kalau kita lihat di sini ternyata bulan juga quincunx dengan South Node, berarti sextile, semi sextile dengan, jadi artinya memang semua sebenarnya saling terkait, ya, karena di 29 derajat, 25 derajat ini adalah termasuk dekat, ya. Jadi memang energi itu bisa saling berinteraksi. Langsung pada 4 kartu, biarkan ada yang terbalik, langsung diacak oleh aplikasi. Iya, jadi yang jelas kalau kita lihat mulai dari sarannya. Sarannya adalah perjelas apa yang penting. Jangan terjerumus pada hal yang tidak penting, menghabiskan energimu, tetapi sebenarnya pada akhirnya dia tidak memberi kontribusi apa-apa untuk perjalananmu yang berikutnya, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini kan seperti gambar cross, ya, karena ini berat sama serius, tapi dia terbalik, sehingga menurut saya ini adalah situasi di mana sebenarnya kalau kita merasa keberatan, merasa melihat sesuatu yang kayaknya susah, sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, namanya dianalisis, ya, dipotong-potong lebih kecil, ya, kita buat ruangannya, kita sistematikakan, kita buat dalam kategori-kategori, mana yang penting, mana yang tidak penting. Sebenarnya yang penting tidak segitu sukarnya, ya. Yang lain kita bisa lakukan belakangan, atau mungkin barangkali memang itu nggak ada kaitannya langsung dengan situasi yang harus kita hadapi. Oke, di sini situasinya Page of Pentacles terbalik. Unfocus, undiscipline, iya, jadi terlalu banyak informasi, simpang siur itu yang membuat kita menjadi bingung dan seolah-olah semua lebih sukar daripada apa adanya. Dan Three of Pentacles terbalik sebagai tantangan menunjukkan bahwa pada saat ini memang kita agak sukar untuk mensistematikakan apa yang menjadi pikiran kita. Jadi pikiran kita ruwet, pikiran kita
tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang bisa dilakukan lebih dahulu, mana yang bisa kemudian dilakukan belakangan atau mencari sumber daya dari tempat lain untuk bisa mulai dilakukan. Nah, jika itu sudah terjadi, itu yang dilakukan oleh Queen of Swords ya, tadi membuat analisis lebih detail, maka masalah yang tadinya besar mudah-mudahan tidak sebesar itu. Oke. Yang terakhir kita ambil Spirit Animal Reading 5 kartu. Kita ambil dulu kartunya. Ya, situasinya caring. Iya, karena tadi ternyata fungsi perasaan, emosi itu sedang sangat dominan, sehingga cara pemecahan masalahnya adalah menganalisis dengan cara logis. Challenge-nya adalah passion atau chameleon ya di sini. Ini tadi situasinya. Karena kita ingin semuanya baik-baik saja, termasuk emosi yang paling sensitif pun. Tetapi ini challenge-nya adalah mungkin itu hanya pengalihan perhatian. Ya, passion lihat lebih dalam lagi. Solusinya adalah acceptance. Ya, ini tadi juga udah ada satu keluar ya, terima sebagai satu pujian. Terima aja situasinya, bahwa mungkin situasinya kata-katanya berat, tetapi sebenarnya tidak seberat itu. Advice-nya adalah movement. Yang penting kita membuat pergerakan. Jadi kalau ada penghalang, maka kita tetap mengupayakan untuk berjalan maju dengan beberapa upaya pemecahan masalah. Dan pada hari ini, advice-nya movement. Pada hari ini, ambil tindakan, tidak perlu menunggu lagi. Dan outcome-nya adalah di dalam perjalanan tersebut kita akan menemukan orang atau pihak yang akan membantu kita. Oke teman-teman, saya rangkum. Jadi hari ini kita barangkali menemukan satu situasi, satu informasi di mana kalau kita tilik lebih dalam, maka kita menemukan tidak hanya satu hal yang serius atau hal yang kita sebut masalah, tetapi di situ adalah juga mengandung kesempatan kita untuk lebih maju lagi. Dan pada saat ini, yang penting ketika kita menerima informasi, jangan langsung menjudge bahwa semua itu adalah persis letter luck, karena sebenarnya tadi saya belum membuka. Ini ada satu kartu lagi yang jumping, dream time ya. Jadi it encourage versatility and openness to new experience, helping you to choose the right path. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan situasi di langit hari ini ya, bahwa kita saat ini sedang memilih jalan setelah kita sempat introspeksi mendalami diri kita dalam 3 hari terakhir. Kedepannya adalah nanti paling tidak dalam 2 hari ke depan ketika bulan baru di Leo, ada hal yang mungkin kita sudah bisa ambil keputusannya. Tetapi jelas semua ini adalah mengarah kepada masa depan. Artinya apa yang kita impikan, apa yang menjadi aspirasi kita, itu bisa kita capai. Trust the divine plan ya, itu adalah menuju abundance, dan accept compliment. Oke teman-teman, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.